Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Yaqulu akhlaqtu ma lam lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Balad, surat yang ke-90 ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu yang dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Shalawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pagi ini kita lanjutkan surat Al-Balad, surat yang ke-90 ayat yang ke-9. Wa lisanau wa syafatain. Terjemahannya, dan Allah jadikan satu lidah dan dua bibir. Ayat yang sebelumnya bicara tentang alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan bagi manusia itu dua mata, dan kami jadikan juga satu lidah dan dua bibir. Walisana wasyafatain, kami jadikan bagi manusia itu satu lidah dua bibir, dan itu gratis ya, tidak bayar, karena ini adalah nikmat ya. Tidak terbayang kalau tidak punya lidah. Biasa kan tidak punya lidah, biasa tidak bisa bicara, Pak. Malah kata orang katakan lidah itu lebih tajam daripada pedang, karena dengan lidah itu bisa yang bersatu bercerai, ya, yang akur bisa berkelahi, yang damai, ya kan, bisa porak-poranda. Hanya dengan satu alat namanya lidah. Apa rahasianya Bapak Ibu? Kenapa Allah menyebutkan walisanau wasyafatain? Karena ada manusia ini yang mengatakan yaqulu akhlaqtu ma lam lubadah. Ambolah banyak berbuat. Dia merasa telah banyak berbuat, karena dia berkata begitu, yaqulu akhlaqtu ma lam lubada. Lah banyak ambo menghabiskan tenaga, lah banyak ambo menghabiskan waktu, lah banyak menghabiskan harta, ya. Lalu Allah katakan, ya, kami yang menciptakan ya dua mata, dan kami menciptakan satu lidah dua bibir. Rahasianya adalah Bapak Ibu, karena alat bicara itu adalah lidah dan bibir, dan itu refleks, Pak. Kemampuan berbicara itu ya, itu tidak kaku gitu. Hampir semua manusia ya, hanya berapa persen yang tidak mampu berbicara.
dan alat untuk mengeluarkan bahasa itu adalah lidah dan bibir. Maka itu kalau kita mau membahas tentang fungsi lidah dan dua bibir, pertama, satu lidah dikendalikan oleh dua bibirnya. Kalau orang mengatakan lidah tidak bertulang, dia bisa bergerak seperti apa? Maka itu ada alat mengendalikan lidah itu supaya lebih banyak diam daripada berbicara. Dua bibir itu mengendalikan lidah. Karena Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Kalau dia tidak mampu, lebih baik diam. Diam itu hanya bisa dikendalikan dengan dua bibir. Coba kalau ditutup bibirnya, bisa ngecek Pak. Jadi kalau banyak manusia ini ceplos-ceplos saja ngomongnya, maka sebenarnya dia tidak bisa dikendalikan oleh dua bibirnya, ya kan? Jadi Allah menciptakan satu lidah, dua bibir, supaya lidah itu dikendalikan oleh dua bibirnya. Yang kedua, supaya manusia itu lebih banyak diam daripada berbicara. Malahan sangat dianjurkan berzikir pun, ya, berzikir pun itu lebih mendalam kalau bibirnya ditutup. Di waktu bibirnya ditutup, lalu apa yang berzikir pada waktu itu? Kolbunya kan? Maka itu sebenarnya di waktu kediaman kita, hati itu banyak berbicara. Makanya kata Allah, waskur rabbaka fi nafsika. Ingatlah kepada Tuhanmu itu di dalam dirimu. Jadi walaupun huruf diproduksi oleh bibir, huruf-huruf itu diproduksi oleh lidah, tapi zikir yang paling tinggi itu adalah ketika hati terhubung dengan Allah. Ya. Nah, untuk menghubung hati dengan Allah itu bibir tidak dibuka pun, lidah tidak digerak pun tidak ada masalah. Kediaman kita itu, keheningnya posisi kita itu menghubungkan dengan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau hanya bibir dan lidah itu hanya berfungsi untuk mencerna makanan atau merasakan ini pedas, ini manis, asam, asin, ya, lama atau tidak lama. Biasanya kalau ingin mantes makanan, kamar dilatan, kamatu atau kamar, ya kan? Kau lama nak gulai kau, ya, ana marasuan lidah kan, ya kan? Maka itu memang fungsinya secara alam, ya, membolak-balik makanan sehingga muncul rasa, ya kan? Apalagi masakan Padang, Pak, ndak ada lama, ya, yang ada tu apa? Lama bana, gitu ya, kan begitu kan? Nah, ini di samping kalau hanya sekedar untuk mempelamak makan, ya kan, merasakan makanan, rasanya lidah-lidahnya
hewan pun ya kan juga merasakan makanan gitu. Maka itu lebih banyak ke fungsi sebenarnya bibir itu untuk mengontrol lidah, kapan mulut ini terbuka, kapan tertutup, kapan berbicara, kapan diam gitu. Ya kan? Walaupun sebenarnya Pak, awak sajak ketek dia aja mengecek. Ya. Ibu, bapak dulu kita ini pertama sekali yang kita bicarakan apa? Waktu bayi-bayi Pak. Kata pertama awak sabit dulu. Hah? Mama? Iya. Oh, berarti lah modern Pak, lah panggil mama. Kalau mas suami panggil emak, panggil apa gitu ya. Ya kan. Kan diajar gitu ketek-ketek kan. Ya kan. Berbicara walaupun nak pandai mengecek dan orang kaya wak tetap yo mengecek gitu ya. Jadi memang alat fungsi berbicara itu lidah dan bibir gitu. Nah, kama akan dibawa gitu. Ya kan? Kalau hanya mengunyah makanan, ya kan? Rasanya tidak terlalu penting kalau begitu, hanya urusan dunia. Maka itu ulama tafsir menjelaskan bahwa gunakanlah lidah dan dua bibir itu untuk memuliakan yang menciptakan lidah dan bibir itu. Kalau ibu-ibu itu yang untuk memerah-merah lipi, apa namanya? Nah itu, dia kan untuk supaya merah kan, nah, yang hitam merah juga gitu. Ya kan? Itu kan saya ceritakan Bapak Ibu. Mata saya yang nampak, tapi tetap you mau dihiaskan. Untuk kembalilah, untuk melantian bulu mata lah, untuk memperindah alis lah gitu. Nah sekarang bibir ini tidak nampak Pak, tapi tetap juga ingin dihias gitu. Jadi ini menunjukkan harusnya lebih memperhatikan bagaimana dua bibir dan satu lidah itu menciptakan apa, memuliakan sang yang menciptakannya. Nah itu Pak, bagaimana keluar dari mulut kita itu untuk memuliakan Allah. Yang kedua, begitu pentingnya walisanau wasyafatain. Harusnya manusia itu tidak mengatakan saya sudah banyak berbuat ini, saya sudah mengeluarkan harta, saya sudah begini-begini. Tapi harusnya kata Allah, manusia itu justru menggunakan membaca ayat-ayat Allah. Nah, gitu. Jadi kalau itu hitung Bapak Ibu, dari jago lalok sampai lalok balik, kira-kira mana paling banyak dikerjakan oleh lidah dan bibir itu? Banyak berzikirnya atau banyak mautanya? Nah itu awak yang tahu. Baca Qur'annya berapa jam dalam satu hari itu? Ma yang paling mudah Bu, membaca Al-Quran atau bagunjang? Hah? Mana paling mudah Pak? Membaca Al-Quran atau bagunjang? Hah? Enggak barik lo menjawab enak. Mana paling banyak membaca Al-Quran atau membaca WA? Hamba kau tiba WA capek jawabnya. Karena kalau bujang takut Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, kalaulah bagi kita lebih mudah untuk berbicara keburukan daripada berbicara kebaikan, maka itu amat berat nanti mempertanggungjawabkan nikmat satu lidah dan dua bibir itu.
Apalagi kalau banyak membaca tulisan manusia dibandingkan kalamnya Allah. Maka itu minimal Bapak Ibu manfaatkanlah waktu lidah dan bibir untuk membaca ayat-ayat Allah. Kalau adolah Bapak Ibu bahasa Indonesia nyo mahir Pak, bahasa Arab nyo pandai, ya kan? Tapi lebih banyak berbicaranya daripada Al-Qur'annya. Nah, itu salah satu bentuk tidak mensyukuri nikmat walisan au wasyafatain. Apalagi kalau sampai mati ada yang tidak bisa baca Al-Quran, ya. Jadi kalau ada bapak ibu-ibu yang tidak bisa membaca Al-Quran, ya kan, maka itu selagi nyawa ada belajarlah, ya kan. Saya tengok bapak ibu mungkin sekian persen masih ada yang sudah bisa baca Quran pun kadang-kadang bapak ibu masih banyak yang belum lancar membacanya. Ya, itu makanya kadang-kadang Pak, kalau ada yang meninggal diminta tuan rumah yang baca Quran, itu sulit dapat. Ada anak beliau nak bisa baca Quran, nah, tuan yang siapa? Akan nak ibu salah baca Quran di kacamata tinggal Ustaz. Aduh, sekali alasannya Pak, ya kan? Carilah di waktu takziah tu, ya kan, masih ada tu. Alhamdulillah sekarang ini banyak yang lahirnya lembaga-lembaga tahfiz Quran, ya kan, yang memperhatikan baca Al-Quran. Insya Allah Sumatera Barat termasuk yang konsen dalam dari kecil sudah diajar membaca Al-Quran. Jadi ada orang Indonesia ini Pak di Madinah baca Quran agak keras-keras sedikit, lalu diperhatikan oleh orang-orang yang dari luar itu, ya kan. Lalu dia tanya sama saya, ya Anda orang Indonesia? Saya bilang ya, dalam bahasa Arab dia tanya. Lalu dia, itu Indonesia juga gitu yang baca Quran? Iya. Apakah seluruh orang Indonesia baca Quran seperti itu? Ya kan? Ya tidak seluruhnya juga, saya bilang kan. Karena banyak dirasakan baca Quran kare-kare makhrajnya banyak yang tentu tahu ya Pak. Nyo bahasuinyo kan. Nah, tapi saya apresiasi aja. Alhamdulillah dia berani baca Quran gitu. Ya kan? Jadi banyak kadang-kadang orang sudah merasa cukup sampai SD saja belajar Al-Quran. Beko SMP enggak lagi. Memang dia sudah bisa baca Quran Pak, tapi kualitas baca Qurannya, ya kan, belum. Saya biasanya Bapak Ibu di Madinah itu berapa tiang itu ada Pak, ya, syekhnya orang-orang Arab itu. Nah, silakan mau memperbaiki baca Al-Qur'annya, tilawahnya, ya kan. Waktu haji dan umroh itu banyak itu di Masjid Nabawi, ya, dia duduk aja di sana. Siapa yang mau untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, ya, saya hampir setiap pergi ke Madinah selalu minta, ya, didengarkan, coba dengarkan bacaan Al-Quran saya, ya kan. Karena kadang-kadang walah merasa pandai Pak, ya kan, padahal masih banyak, ya kan, mana yang dengungnya, mana yang panjang satu alifnya, 2,5 alifnya, ya kan, mana yang harus khala-khala sukrahnya, kubrohnya, macam-macam lah, ya kan, mana yang harus tanwin, masih, ya kan. Karena lidah ini kan tidak bertulang Pak, sehingga mudah dibelok-belokan gitu, ya kan. Nah, maka itu perlu mengulang bacaan, ya, dengan memfungsikan 2 bibir dan 1
lidah itu gitu. Ibu dapat kemudahan dalam menghafal Al-Quran atau gimana Pak? Barangkali harus mengulang baru apa? Ini surat Al-Balad yang sampai ini sudah hafal kan? Sudah belum? Sampai minimal sampai alam naj'al lahu ainain. Kan satu ayat satu pekan Pak. Target kita dulu satu ayat satu pekan. Jadi seminggu ke depan itu ayatnya walisanau wasyafatain. Itu sudah ulang-ulang balik gitu. Kata Adi Hidayat, kalau susah menghafal Al-Quran itu dia diulang, tak jawab apa, diulang, tak jawab apa, diulang, tak jawab apa berkali-kali, itu tandanya Allah sayang kepada kita katanya. Tujuannya Pak supaya banyak amal. Ya kan? Tapi kalau sekali baca saja hafal, wah berhenti lah. Walisana wa syafatain lah dapat kan, berhenti lah. Tapi kalau belum hafal lah, walisanau ala bara huruf itu, hurufnya waw, lam, sin, alif, nun. Jadi kalau Allah ingin dapat amal yang banyak, kadang-kadang diberi kesulitan sedikit untuk mengingat hafalan itu Pak, supaya diulang balik. Setiap waktu kita mengulang-ulang hafalan itu, maka kira-kira berapa pahalanya Pak? Ya kan? Jangan berputus asa gitu. Ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan, bagaimana caranya Allah mencabut kekuatan lidah dan bibir? Kadang-kadang Pak, bukan penyakit lidah dan bibirnya, kadang-kadang muncul penyakit stroke. Nah, kalau stroke, apa gejala yang nampak? Anan kanai Pak, lidah, kemudian bibir. Sianu karena stroke ringan. Tak ada sampai orang loh, karena sianu bibirnya, padahal stroke itu yang menyebabkan bibirnya tempang itu apa? Tempang bibirnya itu karena stroke. Kalau lah tempang kadang-kadang mailiah saya, rata-rata begitu kan? Nah maka itu sebelum ya kan di-stroke-kan lidah dan bibir itu, ya kan, maka bergunakanlah ya kan untuk banyak memuliakan Allah, untuk membaca ayat Allah. Bekon tak sanggup lah mengucapkan perkataan, ya kan? Biasanya Pak mengecek tak pandai, matanya tajam. Saya cari. Kalau ingin mengecek tapi tidak bisa dikecian Pak, maka kadang-kadang keluar saya matonya untuk menyampaikan itu. Cobalah perhatikan Bapak Ibu. Kalau orang dah stroke, mengecek tidak bisa, mato tajam, lapayahnya ingin mengecekan, kemudian muncul air mata di matanya. Maka itu Bapak Ibu, luar biasa sebenarnya pemanfaatan dua bibir dan satu lidah itu, terutama sekali untuk membaca ayat-ayat Allah, untuk memuliakan Allah dan mengingat, ya kan, menyebut nama Allah. Kalau rasa-rasanya Bapak Ibu lebih banyak yang buruk daripada yang baik, maka manfaatkanlah bibir itu untuk menutup lidahnya, sehingga lebih banyak diam daripada berbicara. Inilah sesungguhnya Allah ingatkan kepada kita yang dulu ayat mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia
dalam keadaan lemah, ya kan? Kok dia gia mato, calianlah mato itu kepada kekuasaan Allah. Kalau dia gia lidah dan bibir, maka pergunakanlah untuk memuliakan Allah. Itu bentuk kajian kita, walisanau wasyafatain. Dan kami jadikan bagi manusia satu lidah dan dua bibir, kata Mahmud Yunus. Mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.